Happy aja lah, nyanyi shalala. Cuek-cuek aja lah, shalala. Happy aja lah, nyanyi shalala. Cuek-cuek aja lah, shalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Terbang melayang karena lebih asik santai di pantai santai. Ku merasakan indahnya naungan yang buatku melayang-layang. Untuk lupakan sejenak masalah dunia ku hilang. Usia dewasa dan lanjut usia. Usia dewasa yakni dewasa awal pada usia 26 sampai dengan 35 tahun serta dewasa akhir pada usia 36 sampai dengan 45 tahun. Penelitian membuktikan bahwa apabila manusia sudah mencapai usia lebih dari 20 tahun, maka pertumbuhan tubuhnya sama sekali sudah terhenti. Menurut WHO atau World Health Organization, lansia dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu usia pertengahan pada usia 45 tahun sampai dengan 49 tahun, usia lansia pada usia 60 tahun sampai dengan 74 tahun, serta lansia tua usia 75 tahun sampai dengan 90 tahun, dan usia sangat tua usia di atas 90 tahun. Status gizi usia dewasa dan lanjut usia. Status gizi pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebiasaan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Orang dewasa cenderung kurang memperhatikan asupan makan. Umumnya orang dewasa lebih suka mengonsumsi makanan berlemak, berenergi gurih dan manis. Sementara makanan kaya serat seperti sayur dan buah diabaikan. Akibatnya, asupan energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh berlebih. Padahal, pada usia ini dianjurkan mengonsumsi makanan yang tinggi serat, namun rendah lemak. Ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan tidak lagi terjadi dan hendaknya pemenuhan zat gizi dipusatkan untuk pemeliharaan kesehatan agar terbentuk status gizi yang baik. Status gizi pada lanjut usia yakni terjadi kekurangan gizi dan kelebihan pada lansia oleh karena sebab-sebab yang bersifat primer maupun sekunder. Sebab-sebab primer meliputi ketidaktahuan isolasi sosial, hidup seorang diri, baru kehilangan pasangan hidup, gangguan fisik, gangguan indera, gangguan mental, kemiskinan dan iatrogenik. Sebab-sebab sekunder meliputi gangguan nafsu makan atau selera, gangguan mengunyah, malabsorpsi, obat-obatan, peningkatan kebutuhan zat gizi, serta alkoholisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada usia dewasa dan lanjut usia antara lain usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, sosial budaya, perilaku makan, aktivitas fisik, lingkungan, serta riwayat sakit. Gizi seimbang pada usia dewasa tercantum dalam 10 pesan gizi seimbang pada tahun 2014 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka-ragaman makanan. Yang kedua, banyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka-ragaman makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan. Yang kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Dan yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Gizi seimbang pada lanjut usia. Khusus untuk Indonesia, Departemen Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Umum Gizi Seimbang bagi lansia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan.
Yang kedua, makanlah sumber karbohidrat kompleks seperti serealia dan umbi-umbian. Yang ketiga, batasi minyak dan lemak secara berlebihan. Yang keempat, makanlah sumber zat besi secara bergantian antara sumber hewani dan nabati. Yang kelima, minumlah air yang bersih, aman, dan cukup jumlahnya. Yang keenam, kurangi konsumsi makanan jajanan dan minuman yang tinggi gula murni dan lemak. Yang ketujuh, perbanyak frekuensi makan hewani laut dalam menu harian. Yang kedelapan, gunakanlah garam beriodium, namun batasilah penggunaan garam secara berlebihan. Selanjutnya yaitu kebutuhan gizi pada usia dewasa dan lanjut usia. Kebutuhan zat gizi berbeda-beda bagi setiap orang. Kebutuhan zat gizi bergantung pada berbagai faktor, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan riwayat sakit. Oleh karena itu, dalam pemenuhan zat gizi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan energi, kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan mineral, dan kebutuhan vitamin. Penilaian status gizi pada orang dewasa dan lanjut usia pada prinsipnya berdasarkan pengukuran fisik pada antropometri, yaitu menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Perlu ditekankan bahwa pemeriksaan tinggi badan pada lansia dapat memberikan nilai kesalahan yang cukup bermakna oleh karena terjadinya osteoporosis pada lansia yang berakibat pada kompresi tulang-tulang kolumna vertebral. Untuk itu, para ahli sepakat bahwa sebagai gantinya tinggi badan dapat dipakai panjang rentan tangan atau arm span dalam penentuan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus indeks massa tubuh sama dengan berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat.